Buka aurat, keluar dengan bukan muhrimnya, misalkan pacaran misalkan, maka dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu anna Allahu alladzi la ilaha illa hu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita bersama di dalam majlis yang insyaallah penuh barakah ini, yang mana majlis di mana di situ disebutkan zikrullah, di situ disebut sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga disebut di situ sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tempatnya pun menjadi berkah, karena nanti tempat ini menjadi saksi bahwasanya kita berkumpul di sini tidak lain dan tidak bukan untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini kita termasuk yang beruntung sekali, karena berapa banyak yang tidak pernah hadir majelis semacam ini, karena berapa banyak yang tidak dikasih taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, malah menjauh daripada majelis-majelis semacam ini, bahkan mengharamkan majelis semacam ini. Ini tidak lain dan tidak bukan karena orang tersebut ingin dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya ingin menjauhkan seseorang maka dijauhkan. Kalau seandainya ingin mendekatkan seseorang maka didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan alhamdulillah kita termasuk yang didekatkan oleh Allah. Amin Allahumma. Kalau Allah sudah ingin kita mendekat, maka Allah lebih dekat kepada kita. Kalau Allah ingin menginginkan kita baik, Allah memberikan kita taufik untuk datang ke majelis-majelis yang baik, sehingga kita ini termasuk yang beruntung dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala taufik untuk berkumpul di majelis semacam ini. Bahkan tempat yang kita gunakan untuk ibadah itu akan menjadi saksi nanti di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Hari di mana setiap daripada satu jengkal di atas muka bumi ini, mereka semuanya menceritakan kabar mereka. Maka ditanya, apa kabar mereka ya Rasulullah? Setiap daripada tanah mereka mengatakan, sesungguhnya di tempatku ini pernah ada fulan, dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala di atasku. Maka aku menjadi saksi, kata tanah tersebut. Ada lagi yang maksiat di atas muka bumi ini, maka bumi bersaksi, ya Allah, sesungguhnya fulan bin fulan di waktu ini, di tempatku ini dia bermaksiat kepadamu. Maka akan menjadi saksi yang memberatkan orang tersebut, yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala kalau seandainya sudah menjadi hakim, maka lisan kita itu apa? Menjadi
terdiam. Setiap di antara kita ini semuanya bisu. Yang berbicara adalah tangan kaki kita yang tidak mungkin berdusta. Kalau sekarang kan Mahkamah Agung, pengadilan itu terkadang ada kasus tidak terpecahkan, belum ketahuan karena ada pihak-pihak yang menutupi kasus, karena ada pihak-pihak yang berdusta, sehingga hukumnya itu terkadang belum terpecahkan. Tapi nanti di akhirat, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim, sesungguhnya nanti di hari kiamat mulut-mulut dibisukan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berbicara adalah tangan dan kaki mereka, sehingga sudah tidak mungkin dusta lagi. Kemudian diberatkan lagi dengan yang ada di atas muka bumi ini. Kita ini sekarang semuanya nanti tempat ini bersaksi nanti di hari kiamat, ya Allah, sesungguhnya jam sekian ba'dal isya di waktu Jumat, semuanya yang hadir di sini bersolat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini termasuk apa? Termasuk ghanimah, keberuntungan yang kita yang besar luar biasa, karena nanti di hari kiamat ya sudah tidak bisa lagi apa? Sudah tidak bisa lagi belot. Yang berbicara adalah tangan dan kaki kita. Tangan dan kaki kita ini akan mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku sering dibawa ke majlis-majlis zikir. Ya Allah, sesungguhnya aku sering kali dibawa ke masjid. Ya Allah, sesungguhnya aku sering kali dibawa ke tempat-tempat yang baik. Maka yang berbicara adalah kaki kita, yang berbicara adalah tangan kita. Kalau seandainya tangan kita gunakan untuk maksiat, maka tangan kita ini akan berbicara, ya Allah, di waktu sekian aku bermaksiat. Kecuali bagi yang taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya orang tersebut taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bumi dihilangkan ingatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan dihilang ingatannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaki kita ingatannya dihilang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menutup aib kita kalau seandainya kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang bertobat di malam ini. Amin Allahumma. Karena majlis zikir, majlis sholawat, di akhir nanti malaikat mengatakan, bangunlah kalian sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga ini waktu yang cocok untuk kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga nanti tangan kita, kaki kita, mata kita, semuanya dilupakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Karena kita sudah bertobat. Tapi ingat, jangan sampai membuka aib orang lain. Sebagaimana orang lain punya aib, maka kita pun juga punya aib. Sebagaimana orang lain punya dosa, maka kita pun punya dosa. Maka jangan sekali-kali buka aibnya orang lain. Jangan sekali-kali membuka yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena barang siapa yang membuka aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan membuka aibnya di tengah-tengah rumahnya. Waliyahudzubillah. Jadi pertama kali keluarganya yang tahu, baru orang-orang sekitarnya, dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Masyarul mu'minin rahimakumullah, kita ini sekarang bisa duduk bareng, tidak lain dan tidak bukan karena ditutup aib kita. Kalau enggak, kita enggak bisa duduk bareng, kita enggak bisa saling tatap muka, kita enggak bisa saling tersenyum. Semuanya malu dengan dosanya masing-masing. Akan tapi berkat Allah nutup daripada dosa kita, maka kita bisa duduk, kita bisa saling tatap muka, kita bisa tersenyum.
itu semuanya murni berkat rahmat Allah, karena Allah Subhanahu wa taala nutup aib kita. Man satara musliman satarallahu yaumal qiyamah. Barang siapa yang menutup aib orang lain, barang siapa yang menutup aib orang muslim, satarallahu yaumal qiyamah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menutup aibnya nanti di hari kiamat. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kalau seandainya kita itu dengar aib orang lain, jangan digubris, jangan didengarkan, jangan malah ditanya lagi detailnya, jangan malah dibuat obrolan, jangan sampai malah disebarkan kepada yang lain. Terkadang yang disebutkan apa, yang disampaikan ke orang lain lebih lagi daripada apa yang dia dengar. Ini bahayanya luar biasa, ini dosanya luar biasa. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, sungguh cukup dosa seseorang kalau seandainya dia itu menyampaikan semua apa yang dia dengar. Sehingga kalau kita dengar sesuatu itu aib orang lain, itu aib sesama muslim, maka jangan sampai kita sebarkan. Kalau sampai pesan WhatsApp kepada kita tentang aib seseorang, maka hapus. Kalau seandainya ada gambar tentang aib seseorang, maka hapus. Jangan kita gubris, jangan sampai kita itu nyebarkan, jangan sampai kita ngomongkan, bahkan jangan sampai kita nimbrung ngobrol sama orang-orang yang sedang membicarakan aib orang lain. Kenapa? Karena kita ikut tergolong, ikut masuk serta di dalam dosa mereka. Apalagi di media sosial. Maka bijaklah menggunakan media sosial. Jangan share aib orang lain, jangan share kekurangan orang lain. Cukup sampai pada kita. Jangan kita like, jangan kita sebarkan. Skip. Kita naikkan, kita jangan like, jangan share, jangan bicarakan. Kenapa? Karena kalau seandainya sampai kita like, teman kita tahu kita like berita itu, maka kita termasuk yang andil menyebarkan daripada aib tersebut. Apalagi kita share, maka kita juga mendapatkan andil di dalam terbukanya aib tersebut, dan kita punya aib, kita punya dosa. Tadinya sudah ditutup sama Allah Subhanahu wa taala, kita ngomongi orang, kita broadcast, kita nimbung di grup, kita nimbrung di majelis ngomongi aib orang lain. Maka aib kita akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bertaubat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, min husni islamil mar'i tarku ma la ya'ni. Termasuk baiknya Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang bukan termasuk urusannya. Kita itu di dunia, urusan kita apa? Urusan di dunia, urusan yang memberikan kita manfaat di dunia, atau urusan yang memberikan kita manfaat di akhirat. Selain daripada urusan ini, maka tidak ada urusannya dengan kita. Kalau seandainya kita bicarakan tidak memberikan manfaat pada akhirat kita, tidak memberikan manfaat kepada dunia kita, maka itu termasuk perkara yang hendaknya ditinggalkan. Ini termasuk hadis yang pokok. Jadi hadis itu banyak ya Pak Bu. Hadis itu banyak, ribuan, tapi itu kembali ke 4, salah satunya ini tadi. Termasuk baiknya Islam seseorang itu dia meninggalkan sesuatu yang bukan termasuk urusannya. Bukan termasuk urusannya itu apa? Tanya, ini bangunan bagus banget, ini punya siapa ya? Ini arsiteknya siapa?
Ini bukan termasuk urusan kita. Kecuali kalau seandainya kita mau bangun, wah ini rumahnya bagus, saya ada budget, saya kepingin untuk buat rumah semacam ini, arsiteknya siapa? Ini bisa ditanyakan, karena ada apa? Ada manfaat yang ingin kita raih daripada manfaat dunia. Tapi kalau seandainya ini rumahnya siapa ya? Kerjaannya apa? Kok bisa dia bangun seperti ini? Apalagi tonggo. Ini tonggo ini di rumah terus, tapi kok bisa bangun? Ini uangnya dari mana ini? Ini kok bisa seperti ini? Ini termasuk perkara kalau seandainya kita ini termasuk Islam yang baik, termasuk Muslim yang baik, termasuk Muslimah yang baik, kita tidak akan tanyakan. Kalau ada tetangga buat rumah baru, kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi rumah barumu. Kita tidak tanya itu dari mana, itu termasuk apa? Bukan termasuk urusan kita. Ini termasuk baiknya Islam seseorang. Jadi kalau seandainya kita tanyakan kepada diri kita, Islam kita sudah baik atau belum? Baik atau belum? Islam kita baik atau setengah-setengah? Ya, semoga berkat majelis semacam ini Allah Subhanahu wa taala memperbaiki Islam kita. Amin Allahumma amin. Karena hisab nanti di akhirat itu berat. Sampai Nabi Muhammad SAW itu didatangi sama seseorang daripada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, sesungguhnya aku punya dua budak. Dua budak ini selalu membohongiku, selalu khianat, selalu mencaciku. Ya Rasulullah, sampai saya tidak kuat ya Rasulullah. Terkadang saya hukum, saya pukul, saya caci ya Rasulullah. Ya Rasulullah, bagaimana sikapku ini? Benar atau tidak? Boleh tidak aku menghukum budak-budakku ini? Ini budak loh. Ini budak yang ditanyakan itu budak. Budak itu milik seseorang. Jadi bisa dijual. Jadi kalau seandainya kita punya budak itu apa kata kita? Kalau seandainya dia kerja, itu hartanya kembali kepada kita. Kalau seandainya kita punya budak kita suruh kerja dia menghasilkan kekayaannya itu milik kita. Tapi sahabat itu takut kalau seandainya dia menghukum, itu bagaimana ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW mengatakan, kalau seandainya hukuman yang kamu berikan itu setara dengan kesalahan, dengan tindak tanduknya budakmu tersebut, kalau seandainya setara, maka tidak ada masalah. Kalau seandainya dia melakukan kesalahan misalkan 50%, dihukum 50%, maka tidak ada masalah, diperbolehkan. Tapi kalau seandainya dia melakukan tindak kriminal, dia melakukan tindak kesalahan yang kamu hukum di bawah, ya semestinya dia 100%, dia menghukumnya cuma 50%. Maka kata Nabi Muhammad SAW, ini adalah kebaikan darimu untuk budakmu. Tapi kata Nabi Muhammad SAW, kalau seandainya perilaku yang dia lakukan sama hukumannya lebih berat daripada tindak perilakunya, kalau seandainya dia melakukan kesalahan 50%, dihukum 100%, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengqisasmu nanti di hari kiamat 50% tersebut. Seketika itu sahabat itu langsung menangis sejadi-jadi, kemudian meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah. Nangis. Maka kemudian Nabi Muhammad SAW mengatakan, apakah kamu tidak membaca Al-Quran? Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki
mizan yang qist, yang adil. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa tadau mawazinal qista liyaumil qiyamah, dan Allah Subhanahu wa taala meletakkan timbangan keadilan di hari kiamat. Fala tudlamu nafsun syai'an, maka tidak akan dizalimi satu orang pun meskipun cuma sedikit. Wa in kana mithqala khardalin wa in kana mithqala min khardalin ataina biha. Kalau seandainya kezaliman itu cuma sebiji khardal saja, cuma sebiji darah saja, kata Allah Subhanahu wa taala, ataina biha, maka kami akan mendatangkannya, kami akan mengkisosnya. Maka sahabat tersebut, ya Rasulullah, demi Allah kalau begitu aku merdekakan budakku karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku tidak mau nanti malah budakku ini membuat aku ini dikisos oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya dibebaskan budak tersebut karena takut apa? Karena takut dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi seorang pun. Seorang pun tidak mungkin dizalimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya apa? Seberat-berat kehidupan kita, kita perlu yakini Allah tidak mungkin zalimi kita. Kehidupan kita berat, kehidupan kita sulit, kehidupan kita terkadang terasa tercekik, tapi ingat Allah tidak mungkin menzalimi kita sama sekali. Jadi jangan sekali-kali tanya kenapa sama Allah. Ya Allah, kenapa kau takdirkan seperti ini? Ya Allah, kenapa kau sempitkan rezekiku? Ya Allah, kenapa? Jangan tanya, tapi tanya kepada diri kita. Kenapa kok rezekinya bisa sempit? Kenapa kok masalah datang? Tanyanya sama siapa? Sama diri kita sendiri. Karena kalau seandainya tanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi kita. Tidak mungkin kita dikasih cobaan yang mana lebih daripada kapasitas kita. Tidak mungkin. Mustahil. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam hadis, di dalam firman-Nya, innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin untuk menzalimi meskipun satu biji dzarrah. Satu biji dzarrah. Senengan tahu biji dzarrah? Biji dzarrah itu kalau seandainya pagi-pagi ada sinar matahari masuk ke rumah kita, kemudian kita ngelihat ada kayak debu yang ya, lagi terbang-terbang, tahu nggak? Jadi kayak kalau misalnya kena matahari, debunya itu kelihatan. Tapi kalau seandainya tidak terkena matahari, tidak kelihatan. Itu biji dzarrah. Satu biji dzarrah tidak kelihatan. Ini kalau seandainya kita ini ada matahari, ada itu. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak mungkin menzalimi meskipun satu biji dzarrah. Kemudian seorang hamba dengan jahilnya kemudian mengatakan, ya Allah, kenapa kau takdirkan aku seperti ini? Ya Allah, saya sudah sholat, saya sudah ibadah, saya sudah seperti ini, kok tidak dikabulkan ya Allah? Ini apa? Ini menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau menentang Allah Subhanahu wa ta'ala, dia belum menjadi seorang hamba. Ada budak, mosok ada budak itu marah-marah sama majikannya. Wong kamu ini budak. Kalau seandainya tidak dikasih sesuai dengan harapannya, tidak punya hak untuk marah-marah. Budak, sedangkan kita ini budaknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dikasih nikmat sama Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Kita dikasih nikmat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tanpa kita minta. Kemudian kita ini menentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kenapa kok begini? Ya Allah, kenapa kok begini? Ya Allah, kenapa kok begini? Sedangkan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sudah ngasih aturan di atas muka bumi ini.
Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka." Barang siapa yang berpaling daripada zikirku, daripada hukumku, daripada ajaranku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka dia pasti akan memiliki kehidupan yang sempit. Maka kita tinggal tanya pada diri kita sendiri, ada enggak perilaku kita yang tidak sesuai dengan hukum Allah? Ada enggak tindak tanduk kita yang jauh daripada aturan Allah? Ada enggak transaksi kita yang jauh daripada hukum Allah? Kalau seandainya ada, maka jangan tanyakan sama Allah, kenapa ya Allah engkau kasih kesempitan? Tapi tanya pada diri kita sendiri, kenapa kok kita masih berpaling daripada hukumnya Allah? Dan Allah kalau sudah menetapkan hukum, tidak mungkin dirubah. Jadi ini keputusan sudah dari sejak dahulu kala. Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini. Ribuan tahun sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi, sudah ada aturan di dunia ini. Kalau seandainya kamu tidak lakukan, maka akan terjadi konsekuensinya seperti ini. Kalau seandainya dilakukan, maka akan terjadi seperti ini. Sudah ditetapkan sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tinggal koreksi. Apa dosa yang senantiasa kita masih lakukan? Kalau seandainya ada, tobat. Apa transaksi yang haram yang masih kita sepelekan? Kalau seandainya masih ada, hilangkan. Apa aturan Allah Subhanahu wa taala yang masih kita lawan? Buka aurat misalkan, keluar dengan bukan muhrimnya misalkan, pacaran misalkan, maka dia tidak akan memiliki kehidupan yang baik. Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur. Allah Subhanahu wa taala sudah ngatur semuanya, itu ditinggalkan. Setelah ditinggalkan, baru dia akan memiliki kehidupan yang enak. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Istajibu lillahi wa lirrasuli idza da'akum lima yuhyikum." Jawablah seruan Allah, seruan Rasul yang keduanya mengajak kalian kepada suatu perkara yang dapat memberikan kehidupan kepada kalian. Kehidupan di sini bukan kehidupan napas. Kita semua itu napas. Tapi ada di antara kita dia napas tapi hidupnya itu sesak. Mau ketemu orang ndak suka, mau keluar ndak enak. Kehidupannya itu seakan-akan di kepalanya itu ada batu yang besar. Kepinginnya apa? Ya Allah cabutin saya sudah tidak kuat. Ini orang ini hidup atau mati? Orang ini termasuk orang yang mati. Dia tidak memiliki kehidupan. Tapi Allah Subhanahu wa taala ngajak kepada kita kepada suatu perkara yang bisa memberikan kehidupan kita. Bagaimana? Allah Subhanahu wa taala menyatakan di firman yang lain, "Wa man amila minkum min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang beramal daripada lelaki atau perempuan dengan amal yang soleh, falanuhyiyannahu, maka kami Allah lanuhyiyannahu, kami akan memberikan dia kehidupan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Ini janji daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan hukumnya Allah dari sejak dahulu kala, Allah tidak mungkin mengingkari janji. Allah mungkin mengingkari ancamannya, tapi Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Janji Allah bagi orang yang beramal saleh dari laki maupun perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka kami akan berikan dia kehidupan yang thayyib, kehidupan yang enak, kehidupan yang baik. Syaratnya apa? Man amila minkum, barang siapa yang beramal daripada beramal yang saleh.
dan kita tidak bisa beramal yang soleh kecuali dengan ilmu. Sehingga kita tidak bisa sampai ke amal kecuali dengan ilmu, dan kita tidak bisa sampai ilmu kecuali dengan belajar. Jadi kalau kita rentet ini belajar, kita mendapatkan ilmu. Setelah mendapatkan ilmu kita beramal. Setelah beramal baru kita memiliki kehidupan yang enak. Jadi kalau seandainya belajarnya ndak, ilmunya ndak, beramal, amalnya bakal salah. Karena syaitan itu pinter. Kalau seandainya dapati ada orang yang senang untuk beramal soleh, maka dia giring untuk beramal soleh yang lebih rendah daripada amal yang semestinya lebih tinggi. Kalau seandainya ada orang yang soleh senantiasa ke masjid, maka tidak diajai sama syaitan untuk melakukan maksiat secara terang-terangan atau di luar, atau maksiat dengan perempuan, tidak. Tapi syaitan ini bisi di dalam hatinya, wah kamu ini sudah orang yang paling baik Solo, kamu ini orang yang paling baik RW berapa ya? RT sekian, kamu ini orang yang paling baik. Ini apa? Syaitan bisi. Kenapa? Karena syaitan tahu yang bisa menghancurkan amalnya tersebut ketika orang tersebut riya, ketika orang tersebut ujub. Hancur kalau seandainya tanpa ilmu. Sehingga belajar dulu. Belajar baru tahu mendapatkan ilmunya. Ilmu ada dua, ilmu yang bermanfaat dengan ilmu yang tidak bermanfaat. Kalau kita minta sama Allah mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat akan menggiring kita untuk mendapatkan amal. Amal ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala berkat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Rahmatnya Allah yang turun kepada kita menyebabkan kehidupan kita ini kehidupan yang enak. Jadi kalau seandainya hidupnya itu mau hidup yang enak, itu harus beramal soleh. Kalau mau beramal soleh harus belajar. Kalau mau belajar harus kumpul sama siapa? Kalau mau belajar harus kumpul sama siapa? Sama ulama. Makanya Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan kumpullah bersama orang-orang yang shadiq, orang-orang yang sungguh-sungguh, orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kumpul bersama mereka, niscaya apa? Niscaya kita mendapatkan takwa. Kalau tidak kumpul sama mereka, maka tidak mungkin. Karena kita ini harus belajar sama orang-orang yang saleh, harus belajar sama ulama. Yang mana ulama ini yang mendapatkan ilmu yang bermanfaat. So, cirinya apa? Beramal. Amal yang memberikan kehidupan yang nikmat. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menetapkan di firman yang lain, wa man amila shalihat yaj'al lahumur rahmanu wudda. Barang siapa yang beramal saleh, maka Allah Subhanahu wa taala jadikan dia memiliki mahabbah. Mahabbah itu apa? Disenangi sama orang-orang. Allah Subhanahu wa taala kalau seandainya sudah mencintai seseorang, maka Allah Subhanahu wa taala manggil Sayyidina Jibril. Wahai Jibril, aku cinta sama dia, maka cintailah dia. Maka Sayyidina Jibril itu manggil setiap yang di langit sana, yang di Malail A'la sana. Malaikat Jibril mengatakan, sesungguhnya aku dan Allah mencintai fulan, maka cintailah dia. Setelah dicintai sama Allah, dicintai sama malaikat Jibril, dicintai sama seluruh malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan rasa cinta di tengah-tengah orang tersebut. Jadi kalau seandainya kita cinta sama orang soleh, tiba-tiba jatuh cinta, tiba-tiba seneng, tiba-tiba kepengin deket, itu karena Allah Subhanahu wa taala memberikan qabul di atas muka bumi ini, sehingga siapapun itu seneng.
Tapi sebaliknya, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala sudah membenci seseorang, ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Sayyidina Jibril, sesungguhnya aku membenci fulan. Maka malaikat Jibril mengatakan kepada seluruh makhluk yang di atas langit, sesungguhnya Allah dan aku membenci fulan. Maka para malaikat itu membenci fulan tersebut dan diletakkan baghdha, kebencian di tengah-tengah mereka. Sehingga ketika kita melihat orangnya itu di dalam hati sudah tidak suka. Adanya cuma benci, adanya cuma ruwet, adanya cuma maki, caci maki orang, adanya cuma nyalahkan orang. Ada enggak orang seperti itu? Kalau seandainya kita duduk sama dia, yang ada yang keluar itu cacian. Fulan elek, fulan ini begini, saya tahu dia. Sebutkan satu nama, woy, langsung disebutkan kejelekannya. Akhirnya apa? Tersebar kebencian. Orang ini akhirnya dibenci. Kenapa? Karena sudah dibenci sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau orang yang beramal saleh itu dikasih kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikasih kegampangan oleh Allah, dikasih rasa cinta sehingga kehidupannya itu kehidupan yang nikmat. Kalau seandainya kita ini diterima sama masyarakat itu kan enak, diterima sama orang enak, diterima sama orang tua kita enak, diterima sama anak kita enak, diterima sama teman-teman sekitar kita itu enak. Coba bayangkan kalau seandainya kita dikucilkan. Terkadang kita dikucilkan sama teman kita sendiri itu tidak enak rasanya. Apalagi kalau kita punya berteman 5 orang, tiba-tiba kita dikucilkan. Enak enggak? Tidak enak. Apalagi kalau dikucilkan di keluarga kita. Waliyadzubillah. Sehingga terkadang kalau seandainya orang-orang yang jauh daripada Allah Subhanahu wa taala, antar keluarga sendiri mereka saling bermusuhan, saling caci maki, saling menjauh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya, waliyadzubillah. Sehingga perlu bagi kita itu apa? Untuk beramal soleh. Sehingga jangan tanya kepada kita jangan tanya kepada Allah, ya Allah kenapa kok cobaannya seperti ini? Tapi tanya kepada diri kita, apa yang sudah kita lakukan? Apa yang sudah kita lakukan sampai kita ini dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala? Yang membuat kita dijauhkan daripada Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, memutus tali silaturahmi. Allah Subhanahu wa taala ketika rahim diciptakan, rahim itu mengatakan kepada Allah, ya Allah, hadzal maqam a'idzu bika minal qati'ah. Rahim mengatakan, ya Allah, saya meminta perlindunganmu daripada pemutusan tali silaturahmi. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya Rahim, ama tarda. Wahai Rahim, kamu ridha enggak kalau seandainya aku berikan hukum seperti ini? Man qata'aki qata'tu. Barang siapa yang memutus kamu, maka aku akan memutus dia. Wa man wasalaki wasaltu. Dan barang siapa yang menyambung kamu, maka aku akan menyambungnya. Jadi kalau seandainya orang itu lagi putus hubungan dengan rahimnya, dengan kerabatnya, sejatinya dia sedang memutus hubungan dengan Allah. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah memutus hubungan dengannya, maka tidak ada satupun makhluk yang dapat menyenangkannya. Alhamdulillah guru kita Habib Soleh sudah datang. Insyaallah kita akan mendapatkan nasihat daripada beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Insyaallah Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kenikmatan di kehidupan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada kita kesempitan dunia, dan semoga Allah Subhanahu wa taala melapangkan keadaan kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik sehingga kita termasuk yang mampu untuk melaksanakan amal soleh, diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berkumpul bersama orang-orang soleh, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk yang menjalankan syariat dengan sebaik-baiknya.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk hamba-hamba yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengakhiri usia kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah inda sakratil maut. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bismil khatimah. Ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.